Suatu siang di Prancis sekitar tahun 1940-an, terlihat ada seorang pria bernama Nock sedang berusaha kabur dari para penagih hutang. Waktu tertangkap, para penagih hutang memukuli dan mengancam jika sampai besok masih tak bisa melunasi hutangnya, maka Nock akan mati. Esok hari Nock pun pusing, bagaimana cara membayar seluruh hutang-hutangnya. Padahal untuk makan saja dia kesulitan, bahkan sampai gali lubang tutup lubang dan menipu sana sini. Di pelabuhan, Nock tak sengaja melihat lowongan kerja. Tertuliskan dibutuhkan seorang dokter untuk kapal pesiar. Meski tak mengerti apa-apa soal ilmu kedokteran, Nock nekat melamar. Awalnya kapten kapal ragu dengan penampilan Nock, tapi karena di masa itu sangat sulit sekali menemukan dokter, mau tak mau sang kapten pun menerimanya. Tepat ketika kapal berangkat, penagih hutang bernama Lenski dan rekannya datang lalu berusaha mengejar. Namun mereka terlambat. Nock berhasil kabur sambil mengucapkan selamat tinggal pada Lenski. Di dalam kapal, baru saja Nock merasa bebas, tiba-tiba awak kapal masuk membawa pasien. Melihat kondisi pasien lemas dan pucat, Nock kebingungan. Untungnya pasien itu tahu kalau dia sedang sakit tipes, karena sebelumnya dia sudah pernah pesakit persis seperti ini. Si pasien lalu menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Mendengar penjelasan tersebut, Nock langsung mencatat dan mengikuti arahannya. Siang hari setelah berhasil mengobati pasien pertama tadi, Nock berkeliling kapal untuk mencari udara segar. Waktu sedang jalan-jalan, dia kaget kenapa ada pengunjung yang wajahnya merah akibat terlalu lama berjemur. Pengunjung itu bilang Nock tidak perlu khawatir karena wajahnya akan sembuh sendiri setelah 1 atau 2 minggu. Seketika Nock teringat dulu dia pernah membaca buku tentang cara membuat krim kulit penghilang bekas kemerahan. Malamnya setelah mengumpulkan semua bahan, Nock mulai meracik krim tersebut. Besok pagi Nock memberikan krim racikannya pada pengunjung kemarin. Ia mencoba meyakinkan kalau rutin memakai krim wajah itu, pasti kemerahan di wajah akibat terbakar sinar matahari akan segera hilang, tanpa perlu menunggu 2 minggu. 2 hari kemudian saat Nock sedang tidur, pengunjung kemarin datang lalu menunjukkan wajahnya yang mulai membaik. Ternyata krim buatan Nock ampuh. Saking senangnya, pengunjung tersebut bahkan sampai menawarkan akan membayar berapapun asalkan Nock mau membuatkan krim racikannya lagi. Mendengar permintaan barusan, Nock sangat senang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal. Tak hanya itu, kondisi pasien pertamanya juga perlahan-lahan mulai membaik. Nock kemudian menemui kapten kapal. Dari lubuk hati terdalam, ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. 5 tahun berlalu, kini Nock telah menjadi dokter sungguhan. Siang itu Nock sedang berjalan menaiki kereta menuju suatu desa terpencil di pinggir kota. Ia diminta ke sana untuk menggantikan dokter yang baru saja berhenti, yang bernama Parpalain. Sesampainya di klinik, Nock bertemu pasangan suami istri penjaga tempat tersebut. Mereka menceritakan alasan dokter Parpalain berhenti adalah karena warga yang mau berobat di klinik hanya sedikit. Meski sebagian besar warga di desa itu sudah modern, tapi mereka masih belum terlalu percaya pengobatan medis. Mendengar cerita barusan, Nock tersenyum lalu bilang ia punya cara membuat klinik ini menjadi ramai. Keesokan harinya, usai menyiapkan klinik, Nock membayar tukang pos untuk memberitahu warga desa kalau hari Selasa besok saat klinik buka, dia akan memberikan pengobatan gratis pada semua orang. Setelah itu Nock pergi ke apotik terdekat. Waktu Nock adalah dokter, pemilik apotik bernama Meski curhat. Ada dokter atau tidak ada dokter, apotiknya tetap sepi. Jika seperti ini terus, mungkin dia akan bangkrut. Dengan santai, Nock menawarkan kerjasama. Dia berencana memancing para warga berobat gratis ke kliniknya. Dia yakin mendengar gratis, orang-orang pasti berbondong-bondong datang walaupun mereka tak sakit. Ia lalu akan berusaha membuka pikiran warga tentang pola hidup sehat dan membeli vitamin dari apotik ini. Pada akhirnya tak ada yang dirugikan. Nock dapat banyak pasien, apotik Meski ramai dan warga hidup lebih sehat. Mendengar rencana itu, Meski setuju. Ketika kembali ke klinik, tukang pos melapor bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Di tengah obrolan, seorang gadis cantik bernama Adele datang memberikan surat kepada tukang pos. Melihat kecantikan Adele, Nock begitu terpesona. Seumur hidupnya, baru ini ia melihat wanita secantik Adele. Saat Adele pergi, tukang pos cerita gadis cantik itu dari kecil hidup miskin sebatang kara.
Sekarang Adele kerja di rumah wanita tua galak pemilik peternakan bernama Cup demi sesuap nasi. Mendengar cerita si tukang pos, hati Nok tersentuh karena dulu dia juga merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bagaimana sulitnya hidup. Kabar tentang Dokter Nok pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Di bar orang-orang yang terus membicarakan Nok. Namun ada seorang pastor bernama Lupus yang justru tak suka. Ia mengatakan kalau Nok tak sopan. Harusnya sebagai warga baru Nok memperkenalkan diri ke dia dan wali kota terlebih dahulu sebelum membuka klinik. Hari Selasa pun tiba. Seluruh warga ramai-ramai berkunjung ke klinik Nok, termasuk Cup. Cup di situ bilang sebenarnya dia tidak sakit apa-apa. Cup datang karena suka yang gratisan. Walaupun kesal sebagai dokter profesional, Nok tetap memeriksa kondisi kesehatan Cup. Setelah diperiksa, Nok menasehati kalau dia sudah tua. Cup rentan terserang asam urat, radang paru-paru, atau penyakit berbahaya lainnya. Jadi jika ingin tetap sehat, Cup harus rajin minum vitamin dan banyak-banyak istirahat. Nok janji setiap minggu dia akan berkunjung ke rumahnya untuk memeriksa kesehatannya. Nok tahu pasiennya pasti malas bolak-balik ke klinik, jadi demi warga bisa tetap sehat, biar dia saja yang ke rumah pasien. Tak lama kemudian Lupus pun datang. Tapi waktu baru mau marah-marah, Nok langsung memeriksa kondisi Lupus, lalu memberinya resep vitamin. Karena dapat pengobatan gratis, tuh bocah akhirnya diam guys. Keesokan harinya, Nok mulai mengunjungi satu persatu rumah warga untuk pemeriksaan rutin. Mais tout petit, la maladie se niche pas. Tu te laves pas souvent les dents. Alors tu te laveras les dents. Ouvre bien. Beberapa hari kemudian, di bar orang-orang terus memuji pelayanan Nok yang memuaskan. Lupus pun semakin kesal. Dia iri semenjak kehadiran Nok, warga jadi tak ada yang memujinya lagi. Malamnya Nok dan Lupus serta beberapa warga makan malam di rumah wali kota. Di sana semua orang lagi-lagi memuji Dokter Nok, termasuk janda kaya bernama Pon. Setelah memperkenalkan diri, Nok mengundang wanita itu berobat ke kliniknya. Ia berharap bila nanti Pon merasakan sendiri bagaimana memuaskannya pelayanan Nok, maka dia pasti akan merekomendasikan kliniknya ke teman-teman kaya lain-lain. Karena dari awal sudah tertarik, Pon pun menerima undangan itu. Esok hari ketika Pon datang, seperti biasa Nok mencoba membuka pola pikir tentang hidup sehat. Alhamdulillahnya Pon mengerti. Karena ingin hidup sehat, Pon meminta Nok rutin ke rumahnya untuk memeriksa kondisi kesehatannya 5 kali dalam seminggu dengan bayaran yang luar biasa besar. Siangnya waktu Nok ke rumah Cup untuk pemeriksaan rutin, dia kembali bertemu Adele. Adele di situ curhat, sejak berobat ke klinik, sikap Cup berubah selalu merepotkan. Karena Nok menyuruh Cup banyak-banyak istirahat. Sekarang cuma mengambil air minum saja, jadi harus Adele yang mengambilkannya. Mendengar cerita Adele, Nok pun ngerjain tuh emak-emak guys. Depuis une semaine, je vous le jure. Aux toilettes? J'appelle Adèle. Elle me frotte avec du savon. 4000. Qu'est-ce que vous faites? Je recommence. Pour 1000 francs, ça vaut le coup. Penchez-vous. Ah, plus bas. Levez-vous. 1, 2, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1. Allez, plus vite encore. 1, 2. Hari-hari berlalu. Suatu siang, waktu Nok baru selesai kerja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Elizabeth masuk ke klinik. Kemudian membuka bajunya dan menggoda Nok. Sayangnya hati Nok hanya untuk Adele. Dengan sopan dia menolak Elizabeth. Malamnya seluruh warga desa mengadakan pesta di rumah Pon, termasuk Nok. Di tengah pesta, Nok tak sengaja melihat Adele bertengkar dengan seorang pria, bahkan sampai menampar pria tersebut. Kemudian dia pun pergi. Nok lalu buru-buru mengejar dan mengantarkannya pulang. Di jalan Adele curhat pria tadi adalah pacarnya. Tapi sekarang mereka berdua baru saja putus gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Melihat wanita yang dia sukai galau, Nok pun berusaha menghibur. Sementara di pesta saat Lupus ke dapur, dia memergoki gelandangan sedang mencuri makanan. Ternyata gelandangan itu adalah Lensky, penagih hutang yang dulu mengejar-ngejar Nok 5 tahun yang lalu. Walaupun sudah ketahuan mencuri, bukannya takut, Lensky malah mengancam. Jika berani melaporkannya, maka dia akan mematahkan leher Lupus. Karena ketakutan, Lupus hanya bisa diam. Keesokan paginya, Adele ke klinik. Dengan panik, ia mengajak Nok pergi ke suatu tempat. Di sebuah bukit, Adele menunjukkan seekor anjing yang sedang terluka parah.
sampai 4 hari tak bisa bangun. Beruntung kaki anjingnya cuma terkilir, dan setelah disembuhkan, tuh anjing langsung lari cepat guys. Karena kebetulan cuaca sedang bagus, sebelum pulang mereka berdua pun duduk bersama saling cerita kisah kehidupan masing-masing sambil menikmati indahnya pemandangan. Siangnya waktu Nock ke apotik, lalu mengajak Mesky keluar, tanpa dia sadari Lenski memperhatikannya diam-diam dari kejauhan. Nock dan Mesky pergi ke suatu hotel. Di sana mereka mengajak pemilik hotel kerjasama. Nock berencana mengubah hotel ini menjadi fasilitas kesehatan yang lengkap. Jadi nanti ada ruang kesehatan, ada pusat rehabilitasi, motel buat keluarga pasien yang menginap, serta kantin. Kalau di zaman sekarang disebut rumah sakit. Karena seluruh warga desa termasuk si pemilik hotel sudah percaya pada Nock, tanpa banyak bertanya dia langsung setuju. Esok hari di jalan, Lenski menemui Nock. Melihat Lenski berdiri di depannya, Nock terdiam ketakutan. Lenski memberitahu semenjak bosnya meninggal, dia harus hidup menggelandang dari desa ke desa lainnya. Ia tak menyangka Nock yang dulunya miskin dan suka menipu banyak orang kini sudah hidup mapan. Nock di situ tahu arah pembicaraan Lenski. Lenski pasti sedang mengintimidasinya. Ia pun membayar lunas semua hutangnya dulu, lalu menyuruh Lenski segera pergi agar tak menyebarkan aib di masa lalunya ke warga desa. Namun Lenski malah minta 3 kali lipat sebagai uang tutup mulut. Ia berjanji akan menghilang dari desa ini jika Nock memberikan uang tersebut. Karena tak bisa melawan, Nock hanya bisa menurut dan meminta waktu untuk mengumpulkan uangnya. Sore hari ketika Nock memeriksa kesehatan Cup curhat kalau dari tadi pagi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian gara-gara Adele sedang sakit. Nock yang khawatir pun langsung menemui Adele. Melihat kondisi Adele sangat lemah, Nock menyarankan agar Adele besok berobat ke kliniknya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pergi, Nock memberikan sebuah hadiah sambil bilang rencananya hari ini dia mau mengajak Adele jalan-jalan lalu memberikan kado. Tapi karena Adele sakit, dia hanya bisa memberikan kadonya saja. Mendengar hal itu, Adele tersenyum senang. Meski hanya perhatian kecil, tapi sangat spesial. Beberapa hari setelah pemeriksaan, Nock kaget melihat hasil tes Adele. Ia kemudian menghubungi rekan dokter spesialis paru-paru untuk berkonsultasi. Berdasarkan hasil tes, dokter paru-paru tersebut menjelaskan bahwa penderita penyakit itu adalah TBC. Nock lalu memohon pada rekan dokternya itu agar mau merawat Adele sampai sembuh total. Tak peduli berapapun biayanya, Nock akan membayar asalkan Adele sembuh. Keesokan harinya, selesai mengemasi barang-barang, Nock pergi mengantarkan Adele ke stasiun. Sebelum berpisah, Nock mencium dan berusaha menguatkan pasti Adele akan sembuh. Dari kejauhan, Elizabeth yang kebetulan lewat melihat kemesraan mereka barusan. Karena masih sakit hati, cintanya ditolak, dia pun berencana mengadu ke pastor. Di gereja, Elizabeth menceritakan apa yang dia lihat pada Lupus. Tak hanya itu, dia juga memfitnah kalau Nock ingin memperkosa dan membuka bajunya waktu sedang diperiksa. Mendengar cerita Elizabeth, Lupus pun senang. Kini dia punya senjata untuk menghancurkan Nock. Di sisi lain, setelah mengantar Adele, Nock ke hotel yang rencananya akan dijadikan rumah sakit. Pemilik hotel di situ memberitahu teman lama Lenski dari kemarin menyewa kamar hotelnya. Nock pun kaget, lalu segera menemui Lenski. Dalam kamar, Nock pun memberikan uang tutup mulut sesuai perjanjian. Kemudian menyuruhnya keluar dari desa ini sekarang juga. Tapi Lenski menolak, dia malah minta uang yang lebih banyak lagi. Walaupun kesal, Nock mencoba tetap tenang. Nock lalu bilang dia akan memberikan uang yang Lenski minta, tapi di kliniknya pada malam hari. Malam hari sesuai kesepakatan, Lenski menemui Nock di kliniknya. Sebelum memberikan uangnya, sambil tersenyum, Nock menyuruh Lenski minum terlebih dahulu. Waktu air pemberiannya diminum, rencana Nock pun berhasil karena minuman tersebut telah dicampur obat pencuci perut. Di sisi lain, terlihat Lupus sedang ke kantor wali kota untuk mengadukan cerita Elizabeth tadi. Lupus yakin kepergian Adele pasti gara-gara dia hamil di luar nikah. Tak hanya itu, Lupus juga memberitahu soal pelecehan yang Nock lakukan pada Elizabeth. Tapi bukannya marah, wali kota justru santai sambil menjelaskan bahwa Adele pergi hanya untuk berobat ke klinik yang lebih besar di kota. Sedangkan cerita Elizabeth mungkin cuma karangan dia saja, karena dulu Elizabeth pernah menyebarkan cerita bohong tentang wali kota juga. Mendengar respon wali kota, Lupus terdiam. Besok hari di jalan, waktu Nock sedang mengobrol dengan tukang pos datang.
tukang pos memberitahu kalau teman Nok yang bernama Lensky menyuruhnya memanggilkan Nok karena seharian ini dia sakit perut mules nggak berhenti-berhenti sampai toilet kamar hotelnya mampet guys. Nok pun pura-pura kaget lalu bilang akan segera mengobati temannya itu. Siangnya ketika Nok datang, Lensky yang mules-mules memohon agar Nok mengobatinya. Sambil menahan tawa mengatakan dia bisa saja mengobatinya dengan mudah asalkan Lensky mau menandatangani surat pernyataan tak akan pernah mengganggunya lagi. Bila Lensky masih berani mengganggu maka Nok akan melaporkannya ke polisi. Karena tak punya pilihan lain, Lensky pun menyerah dan menandatangani persetujuan itu. Lalu buru-buru berak lagi guys. Semenjak kejadian itu Lensky keluar dari desa. Besoknya Nok menjenguk Adele. Di kamar dia menguatkan dengan berkata bahwa dokter yang merawat Adele adalah dokter terbaik di negeri ini. Jadi yakinlah pasti akan sembuh. Karena dari kecil selalu sebatang kara, kepedulian Nok itu pun membuat Adele terharu. Adele lalu berpesan, bila seandainya suatu saat nanti dia meninggal, Nok jangan sedih. Pria baik seperti Nok harus tetap menjalani hari-harinya dengan bahagia. Mendengar kalimat itu, Nok tertunduk menahan air matanya. Malam hari, saat dia membaca surat yang Adele berikan waktu tadi dia menjenguk, di surat tersebut Adele menulis kalau dia sangat suka sekali warna biru. Demi membuat kejutan, besoknya Nok meminta pemilik hotel yang sekarang sudah jadi rumah sakit untuk mengecat rumah sakitnya dengan cat biru, agar saat pulang nanti ini akan menjadi kejutan terindah dalam hidup Adele. Namun di tengah obrolan, wali kota datang. Wali kota memberitahu barusan dia dapat kabar bahwa Adele telah meninggal dunia. Siangnya di gereja, seluruh warga desa menghadiri upacara pemakaman Adele. Sebagai pastor, Lupus memimpin doa dan menceritakan segala kebaikan Adele selama hidupnya. Namun di saat semua orang sedang berduka, Lupus justru mengambil kesempatan untuk menyerang Nok. Lupus mengatakan kalau dia kasihan pada Adele karena di akhir hidupnya, gadis cantik itu telah tertipu oleh seorang penipu seperti Nok. Ternyata sebelum pergi, Lensky sudah membongkar keburukan masa lalu Nok yang sering berhutang dan menipu banyak orang. Lupus bahkan sampai berkata seorang penipu tak pantas menjadi seorang dokter. Nok yang sudah muak pun membuka semuanya di hadapan para warga desa. Ia dulu memang penipu. Dulu dia juga memang orang yang miskin, rendah dan punya hutang di mana-mana. Tapi dia terpaksa melakukan itu hanya demi makan. Uangnya bukan untuk mabuk ataupun foya-foya. Selama ini dia telah bekerja keras, belajar mati-matian agar bisa menjadi dokter yang berguna bagi masyarakat. Tapi jika warga desa tak ingin dirawat oleh mantan manusia hina sepertinya, maka ia akan pergi. Setelah meluapkan isi hatinya, Nok langsung pergi ke kliniknya, kemudian mengemasi barang-barangnya. Di gereja, para warga tersentuh. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain tentang hasil perubahan yang mereka rasakan semenjak kehadiran Dr. Nok. Ada yang sekarang sudah berhenti merokok, ada yang sakit giginya sembuh, ada yang badannya terasa lebih sehat dan fit, serta berbagai macam kesembuhan penyakit lainnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada bocil masuk lalu berteriak kalau barusan dia melihat Dr. Nok sedang mengemasi barang-barangnya. Semua warga pun berbondong-bondong mengejar sang dokter, meninggalkan Lupus seorang diri. Di jalan ketika akan pergi, dia kaget melihat seluruh warga desa datang mengepung. Nok ketakutan, dia takut digebukin nih guys. Awalnya dia mengira warga marah karena terhasut oleh Lupus. Namun ternyata mereka semua memohon agar Dr. Nok tak pergi. Semenjak Dr. Nok hadir, kehidupan warga di desa ini berubah jadi lebih sehat. Mungkin masa lalu Dr. Nok memang buruk, tapi kini kehadirannya sangat berarti. Mereka tahu kalau Lupus cuma iri dan itu manusiawi. Nanti biar mereka aja yang akan merangkul Lupus agar mau membuka hati menerima Dr. Nok. Mendengar ucapan para warga desa, Nok begitu terharu. Dengan senang hati, sang dokter pun memutuskan tetap tinggal dan akan terus menyembuhkan desa ini. Film pun tamat.